Jadi selalu ada zona-zona waktu di jam 12 malam midnight sampai azan subuh gitu loh. Iya. Ini ada zona ini gitu loh. Saya merasa ada banyak agama yang mungkin berbeda, banyak kepercayaan aliran. Tapi kalau masalah doa malam setelah midnight atau mulai midnight ini kok seperti banyak yang meng-approve bahwa itu memang oke. Masalah sepertiga malam itu lebih bagus di saat kita tahajud itu jam 1 sampai jam 2. Bisa nggak sih kita menyimpulkan atau kita menyebutkan bahwa di jam-jam segitu tadi itu bisa dianggap sebagai percepatan pengkabulan doa kan? Di zona jam segitu itu. Oke, di saat sepertiga malam itu. Sepertiga malam terakhir. Alamnya pun berbeda. Okay. Kalau kita masih dikasih dan sayangnya sama Allah gitu, insya Allah apapun yang menjadi kita kebutuhan, apapun menjadi perjalanan kita, insya Allah akan ada jalannya. Mau gue miskin, mau gue nggak punya harta, gue nggak pernah takut. Satu yang gue takut apa? Gue nggak mau jauh dari kasih sayang Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman Jejak Kentala. Jadi kali ini kita masih sama Bang Rio untuk pembahasan yang lebih spesifik tentang perjalanan spiritual. Subscriber kita ini masih banyak pertanyaan ya, mungkin kalau misalkan dilanjutkan bisa 5 episode kali ya. 5 episode video. Maaf ya. lu gini. Jadi banyak dia tuh berkonsultasi dengan saya tentang spiritual. Yang kali ini mau dibahas pun saya nggak ngerti. Jadi kita coba tanya sama Bang Rio aja. Jadi gimana Rio? Selamat malam Giseno. Malam. Apa kabar Giseno? Baik, kabar. Nih, sekali lagi saya cuma adanya terima kasih lah. Selalu diberi kesempatan untuk bisa tanya-tanya sama Giseno. Nah, jadi gini Ki. Ini hal yang seperti biasa menjadi pertanyaan saya pribadi sama diri saya sendiri gitu ya, pada saat saya menyaksikan pribadi-pribadi di sekitar saya itu melakukan doa-doa. Kita tahu ada orang yang doanya tuh ada yang cepat terkabul, ada yang tetap terkabul tapi mungkin harus berproses, dan ada juga yang mungkin berdoanya sedikit tapi pengkabulannya luar biasa. Yeah. Ada juga tapi yang harus melalui disiplin tertentu, yang hasilnya juga luar biasa juga biasanya. Tapi kan harus disiplin banget gitu. Nah, kalau masalah disiplin ya kita tahulah semua orang disiplin niscaya mereka bakal sukses gitu kan. Ada kata-kata manjada wajada gitu. Nah sekarang yang spesifik saya pengen tanya-tanya nih sama Kiseno, biar aku juga dapat pencerahan lah dari Kiseno tentang sesinya gitu. Sesi apa? Sesi atau waktu, jam-jamnya lah. Jam-jamnya orang berdoa itu kan beda-beda Ki ya. Nah, tapi dalam hal ini aku mikir gitu loh. Jujur kan aku memeluk agama Islam Ki. Aku sangat sering dengar gitu tentang qiyamul lail, atau mungkin orang bilang sholat malam lah, atau segala bentuk doa-doa di malam hari. Spesifiknya aku penasaran adalah tentang zona-zona jam 12 malam, midnight, gitu kan? Okay. Karena istilah jam 12 malam atau midnight ini kan cukup populer ya, baik itu di dunia orang barat, di Eropa, sampai di dimanapun yang saya tahu ya, even kejawen, jam rolas bengi, ya kan? Jam rolas bengi melek, atau nenuwun, bahasa Jawanya kan seperti itu. Nah, ini yang aku tahu dulu Ki ya. Ini ada tahajud itu jam 12-an malam. Iya. Tapi tidur dulu katanya. Ya, nyun sewu kalau sampai salah mohon koreksinya. Ada yang orang sholat hajat juga, itu juga maunya begitu. Seringkali dalam agama Islam disebut dengan sepertiga malam terakhir dalam agama Islam. Nah, ternyata aku juga punya teman-teman Nasrani juga yang ternyata mereka juga ada yang novena itu
sepertinya novena tuh juga doa-doa dengan baca Alkitab mungkin ya. Ya. Itu jam 12 malam juga. Nah, terus kejawen itu juga ada yang nyuruh mandi jam 12 malam lah, atau mungkin ngapain jam 12 malam lah. Spesifik sekali tentang jam 12 malam ini. Nah, ada yang bilang dalam Islam kan tadi dibilang sepertiga malam terakhir. Ini juga aku mau tanya sama Kiseno, sepertiga malam terakhir tuh sebenarnya jam 12 sampai jam 3 kah? Atau jam 2 malam sampai subuh kah? Atau jam berapa gitu kan? Nah, lucunya aku sempat buka beberapa video dari India, mungkin dari agama Hindu ya. Itu ada yang namanya Brahma Muhurta. Nah, Brahma Muhurta ini ternyata sekitar jam 3.30 atau jam 2.30, sorry. 2.30 sampai jam 4.30 misalnya. Jadi selalu ada zona-zona waktu di jam 12 malam midnight sampai azan subuh gitu loh. Yeah. Ini ada zona ini gitu loh. Saya merasa ada banyak agama yang mungkin berbeda, banyak kepercayaan aliran. Tapi kalau masalah doa malam setelah midnight atau mulai midnight ini kok seperti banyak yang meng-approve bahwa itu memang oke. Even di agama Islam sendiri, saya pernah dengar ada sebuah hadis, semoga saya nggak salah ucap ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau setiap jam 12 malam katanya malaikat Jibril turun ke bumi untuk melihat siapa sih yang masih melek dan masih meminta. Dikatakan jamnya juga tengah malam. Nah, ini loh Ki yang aku tuh penasaran. Ada apa sih di zona jam 12 malam sampai azan subuh ini? Ada miracle tertentu kah? Atau mungkin alam semesta punya energi yang berbeda kah dengan siang hari? Atau gimana Ki? Jangan sewu, penjelasannya Giseno. Oke, saya jadi buat teman-teman jejak kentala, coba saya jawab yang sesuai pemahaman dan ilmu yang saya miliki. Yang pertama tadi kita jawab, banyak orang udah melakukan sholat, terus zikir, sedekah, terus sholat malam, tapi dia masih susah ya. Oke. Itu banyak. Semua itu menurut pribadi saya itu hukum sebab akibat. Oke. Kalau kita menurut hukum sebab akibat dari pertama ataupun satu kali kita melakukan zina itu dosanya itu sudah 40 tahun. Hah? 40 tahun? Ya. 40 tahun 40 hari gitu? 40 tahun. Zina. Oke. Sedangkan umur kita ini paling jago-jagonya sekitar 65 sampai 75 tahun. Gitu. Jadi semua itu hukum sebab akibat. Artinya lu menjalankan kemaksiatan 10 atau 15 tahun. Ya. Terus lu taubatan nasuha dengan Allah, baru menjalankan sholat dan menjalankan semua tahajud atau segala macam sedekah baru 1 bulan. Udah nuntut nih sama Allah. Manusia biasanya kayak gitu. Iya. Udah sholat udah, zikir udah, puasa udah, sedekah udah, kok masih susah. Nah, lu nggak pernah introspeksi bahwa diri lu itu udah mengotori raga. Kenapa lu nggak bisa terkabul dengan Allah? Ya karena antara diri lu dan Tuhan itu jauh banget. Jadi kita ini dengan Tuhan itu sebenarnya kalau menurut versi Jawa udah menyatu, udah manunggaling kita dengan Tuhan. Tapi kenapa kita itu berdoa, bersolat, terus kita itu berzikir, kok masih susah? Ya karena masih terhalang dengan nafsu, dengan dosa perjalanan masa lalu. Mengotori raga ini. Tuhan itu nggak pernah marah sebenarnya dengan kita, yo. Nggak pernah murka. Ar-Rahman Ar-Rahim ya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa dia marah? Kenapa dia murka? Karena dia itu ada dalam diri kita. Sebagian ruh Allah itu ada dalam diri kita. Di saat kita itu berzina, melakukan sesuatu hal yang memang mengotori di raga kita, otomatis kita ngotorin wadah, dalamnya ikut kotor dong. Dalamnya ini ruhnya ini ikut kotor. Dan kenapa manusia ini sulit doa itu terkabul? Ya karena lu ngejalanin maksiat udah 7 tahun, lu baru sholat sebulan, lu banyak tuntutan. Itu yang pertama. Sholat itu bagus. Makanya di saat nanti yaumil hisab ataupun di akhirat itu ada timbangan antara yang hak dan yang batil. Jadi jangan pernah menuntut. Intinya kalau gue sih mengajarkan di sini, sholat itu jadikan suatu kebutuhan. Namanya udah sholat 5 waktu, jadikan suatu kebutuhan. Jangan pernah menuntut apa-apa dengan Tuhan.
Kalau lu menuntut lu introspeksi diri, makanya di sini kita itu harus lebih banyak introspeksi diri. Gua benernya ini baru berapa bulan dan maksiatnya berapa tahun kayak gitu. Terus kalau yang tadi pertanyaan tentang masalah sepertiga malam itu sebenarnya kalau menurut kejawen yang saya pahami ya, menurut saya pahami itu pergantian hari ini bukan di saat jam 12 malam. Tapi jam 12 siang kalau zaman dulu. Oke. Di saat bergeser matahari itu udah berganti hari. Oke. Tapi ada juga yang menjalankan ritual puasa jam 5 sore sampai jam 5 sore ngebleng. Tapi yang saya pahami di sini pergantian hari itu sebelum adanya pemerintahan jam 12 malam itu jam 12 siang udah bergeser. Kalau untuk laku ritual ataupun kita meminta doa dengan Allah itu lebih bagus di saat kita tahajud itu jam 1 sampai jam 2. Tuh kan, tetap di zona itu kan. Memang benar. Sepertiga jam 3 ke bawah udah pagi. Kenapa doa itu yang banyak terkabul dengan orang? Karena orang-orang tertentu yang akan berdoa di saat jam itu. Jam berapa, Ki? Jam 1 sampai jam 2. 1 malam? 1 malam. Sampai 2 malam? 1 malam, jadi 1 malam jam 1 sampai jam 2 batasnya. 1 malam sampai 2 malam? Bebas. Maksudnya 1 malam atau gimana? Jam 1 pagi kan? Jam 1 pagi sampai jam 2 pagi. Iya. Dalam 1 malam. Oke. Jadi kita pagi sampai 2 pagi. Jadi kita tuh continue terus di jam itu, jangan berubah. Apa yang istimewa Ki? Dengan 1 pagi sampai 2 pagi itu Ki? Istimewanya di saat orang tertidur kita bangun dan terlihat hanya beberapa, mungkin dia kalau di Indonesia hanya beberapa juta orang kelihatan, misalkan hanya beberapa ribu orang yang terlihat. Tapi kalau untuk menjalankan hal yang 5 waktu semua orang pasti melakukan. Karena itu pas jamnya orang melek. Iya. Tapi di saat kita ini, apalagi orang-orang yang kerja pagi pasti kan ngantuk capek kan. Untuk jam itu orang-orang tertentu tuh berarti yang punya tekad kuat gitu. Iya. Gitu. Salah satunya itu. Dan kalau misalkan orang-orang Jawa dulu, kenapa? Saya pun diajarkan. Saya sebelum paham tentang spiritual, saya diajarkan sama bapak saya sendiri. Jam 12 malam itu tirakat. Nah, jangan biasakan tidur pagi. Jangan biasakan tidur sore. Jam 12 malam baru tidur. 12. Sebelum tidur, kita menghadap ke barat, timur, utara, dan selatan. Saya tadinya nggak paham. Ini kejawen nih? Kejawen. Oke. Ya itulah yang memang lari di situ, apa ya, tujuan di situ antara jam 12 malam kita harus menghadap barat, timur, utara, dan selatan itu sebenarnya pendomplengan dari yang kemarin kita bahas Kakang Kawah di hari-hari setelah papat kiblat itu. Oke. Jadi orang-orang dulu itu selalu membahas itu tentang jam 12 malam keluar tirakat, minta dengan Allah atau dengan Tuhan, zikir madhab barat, madhab timur, madhab utara, madhab selatan, itu meminta di saat sepertiga malam. Dan sepertiga malam itu di saat jam 1 atau jam 2 malam. Kalau jam 3 udah pagi. Jam 3? Jam 3 udah pagi ya. Kalau setengah 3? Setengah 3 masih toleransi. Cuman yang maksimalnya toleransi ya. Jadi kalau menurut gue sih, gue biasanya ngelakuin zikir itu jam 12, setengah 1 kita tahajud. Setelah itu kita jam 1 mulai zikir sampai jam 2. Kalau saya pribadi itu. Jadi kalau setengah 3 gue gak ngerti juga gitu. Cuman yang saya tahu dari ajaran orang-orang tua dulu, ya sepertiga malam itu jam 1 sampai jam 2. Jam 3 itu udah masuk pagi. Udah masuk takrim. Jam 3 lewat udah masuk takrim. Setengah 4 takrim. Bener. Itu kan dari yang Kiseno lakukan. Dan saya yakin mungkin banyak viewers di sana juga mungkin ada yang lakuin sama kayak Kiseno. Ada yang mungkin beda-beda dikit. Ya namanya juga siapapun kan juga mungkin mengantuknya beda atau mungkin kesibukannya schedule-nya beda kan. Nah, itu kan dari pribadinya atau orangnya yang melakukan. Bagaimana dengan alamnya sendiri? Apakah alamnya pun energinya beda Ki di jam segitu? Beda banget. Pakai banget. Beda banget. Ini yang saya pengen tahu. Dan aku yakin banyak orang penasaran. Oke, jadi gue mau jelasin ya. Di saat sepertiga malam itu, di saat kita itu doa dengan Allah gitu, dengan Tuhan ya. Kita berdoa dengan Tuhan. Apapun agamanya, doa dengan Tuhan. Yang penting satu syaratnya, jangan terkena halangan.
Jangan terkena halangan tuh artinya ada pelapon, ada genteng, jangan. Dia harus alam lepas. Outdoor. Harus outdoor. Itu lebih maksimal. Kayak kita gini. Jadi kita lebih maksimal di saat kita tuh minta dengan Tuhan. Iya, apakah karena alamnya memang beda gitu? Beda. Di zona jam segitu itu. Oke, di saat di saat sepertiga malam itu. Sepertiga malam terakhir. Alamnya pun berbeda. Karena menurut. Coba ceritain bedanya gimana? Jadi gini. Jadi ada ya guru yang mengajarkan juga di sini. Di saat sepertiga malam itu bukan malaikat lagi, tapi Allah itu akan turun ke langit ke satu. Dan apapun yang kita minta, insya Allah akan terkabul. Gitu. Di jam itu? Di jam sepertiga malam itu. Karena di situ orang jarang yang melakukan dan mengingat dengan Tuhan. Jarang banget. Pulang kerja udah pasti capek, tidur, bangun-bangun pagi kerja lagi gitu. Terus juga biasanya misalkan pulang kerja yang memang dia mau bersenggama, dia nggak akan mandi dan dia akan bangun pagi. Jarang banget. Bukan berarti mereka salah kan gitu? Nggak salah. Cuman memang berarti harus ada extra effort. Oke. Jadi harus ada memang niat dan tujuan diri kita. Oke. Jadi memang alamnya sendiri memang berbeda Ki ya? Berbeda. Maksudnya energinya, frekuensinya atau sebutannya apalah orang-orang fisika itu ya. Gelombangnya, wave-nya itu memang itu ada yang istimewa di sepertiga malam terakhir itu. Sepertiga malam itu istimewa. Di sini kenapa Rasulullah itu lebih sering merenung di saat sepertiga malam? Karena dia udah memahami semuanya. Nabi sendiri pun dia di saat sepertiga malam dia selalu keluar rumah dan meminta dengan Allah. Apalagi kita yang masih kotor gitu. Iya. Jadi bagus buat pendomplengan diri kita. Kalau mau hajat terkabul itu ya perbanyaklah sholat malam dan itikaf. Di jam tadi? Di jam sepertiga itu, sepertiga malam. Iya. Istimewa Ki ya, di zona-zona itu ya. Hal yang kecil kan, tapi dahsyat manfaatnya. Tapi nggak mungkin sekali gitu langsung jadi dong? Nggak mungkin. Kita di sini berbicara nggak seperti makan sambal langsung pedas. Semua ada proses. Ya tadi gue bilang itu, kita ini artinya menjalankan kemaksiatan berapa tahun, terus kita itu menjalankan tentang ketuhanan, tentang kita mendekatkan diri dengan Allah itu berapa bulan, itu nggak balance buat gue. Jadi kalau misalkan di situ kita belum terkabul, jalankan terus. Cuman minimal itu 21 hari sampai 41 hari itu pasti ada perubahan. 21 hari sampai 41 hari. 41 hari. Tapi bukan berarti dia tetap menjalankan semua itu terus dia mengalur tentang nafsunya, dia masih nonton film-film porno atau apa, nggak boleh, itu harus stop itu. Jadi ya di samping ritual tersebut ya tetap harus sambil memperbaiki diri juga ya. Membenahi diri harus. Karena kalau enggak kenapa? Menghambat ritual yang malam itu. Nah, jadi hambar. Bukan masalah menghambat tapi hambar jadi istilah kata menjalankan apa yang menjadi perintahnya, meninggalkan apa yang menjadi larangannya itu nggak berlaku. Kalau kita masih menjalankan kemaksiatan itu. Kemaksiatan kan banyak. Dengan cara jinak mata yang tadi itu nonton atau segala macam, mulut masih membicarakan orang atau gibah segala macam. Korupsi ya sama aja. Nggak akan ketemu. Nggak akan bisa menemukan titik. Karena titik di saat kita itu menemukan itu akan mendapat titik kenyamanan yang benar-benar nyaman yang nggak pernah lo rasain seumur hidup lo. Pernah ngalamin gitu? Pernah. Dan memang rasa nyaman itu memang ada. Ada. Ketenangan didapat banget. Oke. Gua nggak takut dengan apapun yang ada di dunia ini, yo. Mau gua nggak punya apa-apa, mau gua miskin, mau gua nggak punya harta, gua nggak pernah takut. Satu yang gua takut apa? Gue gak mau jauh dari kasih sayang Tuhan. Tapi nyatanya Kiseno gak miskin sama sekali. Iya, misalkan itu. Kalau kita udah jauh dari kasih sayang Tuhan, udah gak berarti apa-apa. Oke. Kalau kita masih dikasih dan sayangnya sama Allah gitu, insya Allah apapun yang menjadi kita kebutuhan, apapun menjadi perjalanan kita, insya Allah akan ada jalannya. Oke. Jadi itu ya, catatannya adalah selain melakukan ritual di zona-zona istimewa tadi, juga sambil dibarengi dengan membenahi diri dulu ya? Ya harus membenahi lah, percuma kalau membenahi, percuma yo. Iya. Terus sekarang gini, bisa nggak sih kita menyimpulkan atau kita menyebutkan bahwa berarti ritual doa bermunajat
kepada Tuhan di jam-jam segitu tadi itu bisa dianggap sebagai percepatan pengkabulan doa kan? Bisa. Memang istimewa berarti. Ya, jadi kalau untuk Muslim, sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib. Sekarang gue mau tanya, lu buat kelangsungan hidup, lu perlu makan atau enggak? Perlu. Wajib makan? Wajib. Oke. Jadi sholat 5 waktu itu udah wajib. Kita itu untuk kelangsungan hidup, kita harus makan tuh udah wajib. Harus makan lu biar hidup gitu. Benar. Jadi di saat lu wajib, jangan pernah meminta apa-apa. Karena udah hukumnya wajib. Kalau lu mau minta di saat itu tadi, sepertiga malam, bisa juga di saat sholat duha, bisa juga di saat sholat fajar. Jadi kalau untuk yang 5 waktu itu jangan pernah minta apa-apa. Kalau lo menjalankan sholat dengan Tuhan, lo selalu minta imbalan, terus bekal lo di akhirat apa? Nggak ada. Bekal lo di akhirat itu jangan pernah minta apa-apa. Menjalankan sesuatu hal, nggak hanya sholat ataupun sedekah. Nabi itu mengajarkan tangan kanan memberi, tangan kiri menutupi, kayak gitu. Jadi kalau lo udah berbuat baik ya udah. Lo sekarang gue mau tanya sama diri lo, Yo. Gimana gitu? Lo punya teman. Iya. Misalkan lo kumpul satu camp teman. Iya. Lo mau makan, pasti nawarin nggak? Iya. Sama teman lo gitu. Misalkan lagi ngumpul bareng nih, lo mau makan pasti nawarin nggak? Ya pasti kan sambil yang makan ya gitu. Atau lo mau nggak ini gitu basa-basinya? Iya, karena aku orang Jawa sih kadang-kadang ya ada lah gitu. Sekarang gue mau tanya lo orang Jawa gitu. Di saat lo mau berak, lo pasti bilang nggak sama teman-teman lo? Lo mau ikut gue berak nggak gitu? Iya enggak lah. Nggak mungkin kan? Nah, makanya di saat kita dapat rezeki dari atas harus dibuang ke bawah. Secara ya penjabarannya tadi itu, kita makan menawarkan, di saat buang lo jangan bilang-bilang. Jadi lo dapat rezeki dari atas, di saat lo itu mau ngasih orang lo nggak usah perlu ngomong, kasih aja udah ikhlas. Oke. Nah, itu yang dibilang ilmu ikhlas. Kalau untuk berbuat kebaikan, kita nggak perlu berbicara ke orang-orang, nggak perlu apapun itu. Berarti kalau yang sholat wajib 5 waktu itu lebih pada kita ngelakuinnya dengan utamanya ikhlas tadi dulu ya? Dengan cara ikhlas. Nggak usah nuntut apa-apa. Allah itu maha dari segala maha. Menurut gue ya, Allah maha dari segala maha, Allah sakti dari segala sakti, Allah kaya dari segala apapun yang ada di dunia. Lo gak usah ngomong Allah tahu kadar lo butuh apa. Allah gak akan memberi apa yang lo pinta, tapi Allah akan memberikan apa yang lo butuhkan. Bagaimana kalau misalnya saya punya keinginan melebihi yang saya butuhkan? Emangnya gak boleh gitu? Boleh, tapi apa yang lo minta belum tentu lo kuat. Jadi kayak misalkan lo contoh, ya Allah berikanlah rezeki yang lebih barokah. Saya beli kekayaan, dikasih kekayaan, lo gak akan kuat main perempuan, judi gitu. Makanya Allah nggak pernah selalu mengabulkan apa yang kita minta, tapi apa yang lo butuhin. Oh ya Allah, gua gak punya duit, perlu banget makan hari ini. Ada aja orang ngasih, yuk lo udah makan belum, yuk ini makan sama gue yuk. Nah, itu yang kita butuhkan. Bukan Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tapi kalau Allah mengkabulkan apa yang kita minta, belum tentu kita kuat membawanya amanah itu. Iya. Contoh gue pengen jadi orang DPRD nih, atau gue mau jadi pejabat, begitu dikasih korupsi, berarti dia nggak kuat apa yang dia bawa, yang diamanahkan. Karena mungkin dari apa yang dia minta ternyata berikut sepaket dengan cobaannya juga. Iya, pasti. Sekarang gue mau tanya, Nabi Muhammad punya apa sih? Pemimpin umat Islam terbesar di dunia. Beliau malah, kalau yang sering aku baca ya, nggak tahu bener, semoga saya nggak salah ya. Beliau malah tanda kutip malah nggak memposes apa-apa gitu. Karena ya tapi istri-istri beliau dicukupin semua. Dicukupin. Tapi beliau sendiri nggak usah megang apa-apa gitu. Iya, tidak dibudakkan dengan dunia. Kalau misalkan dia mau ditawarkan dengan malaikat Jibril, dia pengen gunung apa itu bisa menjadi emas, bisa menjadi emas, tapi dia tidak. Dan dia orang yang sangat sederhana, dia tidak pernah dibudakkan dengan dunia, dan dia menjalankan semua ibadah mendekatkan diri kepada Allah itu karena ikhlas. Dia nggak pernah minta apa-apa sama Allah. Yang hanya dipikirkan itu umatnya aja. Dia tidak pernah egois untuk dirinya dia sendiri. Kalau dia mau kaya lebih dari nabi-nabi yang lain bisa. Tapi beliau pun masih meyakini kalau berdoa sepertiga malam terakhir itu juga tetap. Dia sering meyakini, bukan hanya meyakini tapi menjalani. Sepertiga malam dia pasti keluar rumah, dia menatap langit. Kalau orang nggak paham kan nggak tahu.
Tapi dengan menatap langit itu dia meminta dengan Allah. Apapun yang beliau minta, wallahu alam. Wallahu itu alam. urusan beliau sama Tuhan kan. Beliau dengan Tapi Tuhan. setidaknya karena beliau melakukan itu, ada baiknya kita mencontoh juga lah. Mencontoh. Ya, Harus mencontoh. perkara kita punya permintaan apa sama Tuhan ya itu pribadi lah ya. Iya. Tapi ya berarti memang apa yang diteladani oleh beliau itu mungkin juga kalau dilakukan ya bisa jadi percepatan juga ini. Iya. Insya Allah bisa. Iya. Tapi contohnya sebenarnya udah lumayan banyak sih, cuman lebih kepada ya penasaran gitu loh, apa iya sih gitu loh. Kadang-kadang Jadi aku gini, tuh yo. dikasih tahu tuh masih yang percaya enggak kok, tapi kok contohnya banyak, tapi apa iya sih gitu loh. Apa istimewanya gitu loh, masih kepikiran aja. Jadi menurut pribadi gue sendiri pun ya, ini telisik pandangan diri saya sendiri ya. Kayak orang sedekah, dia mendapat keberkahan, dia mendapat kekayaan. Karena di saat dia itu sedekah, dia selalu meminta timbal balik atau ganti gitu. Tapi di saat dia mati, apa yang disedekahkan itu nggak akan terhitung ke sana. Karena dia langsung minta ganti. Sedekah 10.000, lu mintanya 100.000 supaya kegantinya. Sedekah 100.000, lu mintanya 1 juta. Berarti kalau kita bersedekah dengan cara kita meminta imbal balik supaya ada keberkahan, kesuksesan, nggak ada keikhlasan dan nggak ada manfaatnya di alam barja. Ya, jadi terkadang kayak gitu. Jadi kalau gue sendiri pun yang gue alami itu, gue nggak takut kehilangan apapun, yuk. Apapun yang gue miliki, gue gak pernah ketakut. Jadi gue itu menjalani hal kehidupan itu, diri gue itu gue simulasiin atau perumpamain bahwa diriku itu kayak wayang. Wayang itu tergantung dari dalangnya. Iya. Ya kan? Iya, betul. Gua ngikutin alur Allah. Gua mengikuti alur Tuhan. Tuhan membawa gua kemana? Gua mau susah, mau apa? Gua ikutin. Iya. Ya, mau lu jungkir balik atau kayak gimana, kalau lu yang mengaturnya itu dalangnya harus kayak gini, ya udah lu ikutin alur. Sekarang gue mau tanya sama lu, Tuhan itu kasih sayang nggak? Iya, pasti. Pasti, Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Dia menciptakan segala sesuatu hal, dunia, bumi, langit, angin, air, semua diciptakan. Kalau lu diciptain sama Allah udah ada di alam dunia, lu nggak mencari, bisa kaya nggak? Iya, enggak dong. Enggak. Kalau nggak nyari. Kalau nggak nyari, padahal fasilitas semua udah ada. Ya cuman kan kayak kita udah punya nasi di meja aja kan tetap mesti ngambil sendiri, naruh ke piring sendiri. Iya. Bukan nasinya yang bisa tersaji dengan ini kan. Iya. Kayak kita mau makan, hanya niat, tanpa kita nyuap, kenyang nggak? Ya enggak. Nggak akan kenyang. Ya, begitupun Tuhan. Ini udah gue ciptain, semua tergantung lu. Ini semuanya fasilitas sudah gue kasih. Tergantung lu mau mencari atau enggak, lu mau kaya atau enggak, tergantung diri lu. Momen sepertiga malam terakhir tadi termasuk fasilitas yang diberi nggak? Termasuk fasilitas. Lu mau dekat sama gue, ya ikutin. Semuanya tuh ada aturannya. Gitu. Ada aturannya semuanya. Jadi gini Ki, kesimpulannya. Apapun aliran kepercayaannya, atau mungkin mohon maaf, apapun agamanya, tapi berdoa di zona-zona sesi tadi itu berarti bagi mereka yang pengen ngerubah nasib nih, ya layak lah ya Ki untuk... Layak, bisa. Apapun agamanya bisa. Jadi yang kemarin gue jelasin itu ya, karena gue sih meyakini menurut sudut pandang gue itu ya kayak Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu dirangkup itu Nabi kita kok, dan itu dari satu Tuhan Allah kok. Dan aliran-aliran itu juga pada melek jam 12 juga gitu loh. Iya ya, karena dia meyakini semuanya kita ini memang tercipta dari satu unsur gitu. Kalau misalkan ada pemahaman yang lain ataupun ada keyakinan yang lain, ya itu hak mereka. Iya, tapi kan pokoknya intinya jam 12 sampai jam 3 ini kan sama-sama kompak bahwa itu tuh spesial gitu loh. Spesial, memang spesial. Spesial banget. Spesial banget. Kalau menurut gue sih spesial banget, karena gue pasti menjalani sampai saat ini. Jadi kalau misalkan gue udah waktu-waktu tertentu jam 1, jam 2, gue pasti kalau misalkan gak banyak tamu, gue pasti keluar. Gue setelah sholat, pasti gue langsung duduk di sini, gue itikaf, gue zikir, gue minta dengan Tuhan. Itu untuk misalnya siapapun yang mungkin mengalami kesusahan, ya harusnya ya rajin-rajin itu dong, memanfaatkan fasilitas itu dong. Iya,
Jadi nggak ada yang instan, semua nggak ada yang instan. Yang tadi gue bilang tadi, yang ke awal tadi. Jadi kalau misalkan kita itu mungkin dari bayi kita menjalankan ini langsung instan bisa. Tapi kan kita punya problema kehidupan, punya perjalanan yang memang apa yang menjadi larangan Tuhan kita jalankan, yang menjadi perintah kita tinggalkan, itu kan pasti ada setiap kehidupan manusia. Iya. Jadi kita introspeksinya ke diri, oh gue belum terkabul ya karena badan gue itu masih kotor gitu. Iya. Jadi ya terus jalankan, jangan cuma sekali langsung terkabul, nggak ada yang kayak gitu. Cuman intinya berarti yang wajib ya dilakukan dengan ikhlas. Untuk ekstra permintaan ya di jam segitu tadi lah ya. Iya. Berarti ya pokoknya bagus lah ini untuk dijadikan pencerahan buat siapapun lah ya Ki ya. Segala usia atau mungkin segala suku bangsa gitu ya. Welcome lah untuk mengejar zona istimewa ini Ki. Iya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang misalkan usahanya mau laris, terus juga mau berkah ya, memang sedekah harus sedekah. Tapi cobalah menjalankan sedekah yang ikhlas, nggak usah menuntut berkah atau segala macam, ya udah sedekah aja. Terus juga kalau misalkan untuk karir, jodoh segala macam, di saat sepertiga malam ini kita sholat tahajud minimal 17 malam jalankan, insya Allah terkabul semua. Konsisten. Nah kalau pas 17 itu ada satu bolong gitu gimana? Ulang lagi sampai berhasil gitu? Enggak, ulang lagi sampai ke 17 itu. Minimal 17, maksimal 41 malam. Oke. Kalau kayak misalkan perempuan kan pasti ada kodratnya haid ya. Cuma kalau laki nggak ada alasan, berarti dia belum niat bener-bener. Oke. Oke deh Ki kalau gitu. Semoga buat aku pribadi sih, insya Allah aku ya semakin yakin ya, semakin semangat juga untuk mengejar zona istimewa, zona waktu istimewa tadi itu. Semoga buat viewers yang lain juga ya bisa mendapatkan manfaat lagi. Tapi aku pribadi ya, aku semangat sih buat nyobain untuk konsisten dan disiplin. Insya Allah. Amin. Oke guys, jadi pembahasan tentang perjalanan spiritual sepertiga malam cukup ya. Jadi terima kasih sudah menonton buat teman-teman Jejak Kentala. Jadi kalau misalkan ada perkataan yang salah, mohon dimaklumi dan memaafkan. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.